Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang petani ditemukan tewas tertimbun tanah longsor. Tabrakan beruntun 3 truk di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Menilik pembuatan gamelan yang masih bertahan. Satu dari 2 petani yang tertimbun tanah longsor di perkebunan dekat sungai desa Air Abang, Kecamatan Ulu Belu Tanggamus, ditemukan meninggal dunia pada Selasa siang. Jenazah Bisdiansyah Putra, 30 tahun, langsung dievakuasi dari lokasi longsor dengan tandu sarung menuju ambulan untuk diantarkan ke rumah duka. Sedangkan satu lagi korban bernama Saryani, pria 38 tahun, masih dalam pencarian. Jenazah Bisdiansyah ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 4 hari. Pencarian terkendala oleh tidak adanya alat berat yang bisa didatangkan ke lokasi longsor. Pencarian oleh Basarnas, tentara, polisi, dan warga dilakukan secara manual dengan peralatan seadanya dan mesin Alkon untuk menyemprotkan air menyingkirkan gundukan lumpur. Pak Babin Pamanurung, alhamdulillah korban sudah kita temukan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat walaupun Air Abang, Srimang dan Bakoman yang mana telah bahu-membahu dengan alat seadanya, tapi dengan kekompakan yang akhirnya bisa ditemukan. Jadi saya sebagai Kepala Pokon sekali mengucapkan terima kasih atas semuanya, dan kita semua berdoa semoga saja keluarga besar yang ditinggalkan tabah dan ridho menerima takdir dari Allah. Hari ketiga pencarian atas nama Saryadi, usia 38 tahun. Tim SAR gabungan terdiri dari Babin Kadipnas, Babinsa, dan perangkat desa setempat. Untuk siang hari ini masih belum ditemukan. Untuk alat yang digunakan menggunakan 3 set Alkon. Bencana tanah longsor saat hujan lebat di Kabupaten Tanggamus pada hari Jumat lalu terjadi di 2 tempat. Lokasi pertama di Kecamatan Air Naningan yang menewaskan 2 orang dan jenazah keduanya sudah ditemukan. Satu tempat lagi di Kecamatan Ulu Belu, 1 korban sudah ditemukan dan 1 lagi masih dalam pencarian. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Tabrakan beruntun yang melibatkan 3 truk terjadi di Jalan Lintas Sumatera Soekarno-Hatta, Kampung Baru Raya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Selasa siang. Truk bermuatan bungkil sawit ringsek bagian depannya, sedangkan 1 truk jungkit bermuatan tanah terguling dan 1 lagi rusak bagian depan. Akibat kejadian ini, pengemudi truk bungkil menderita luka di kakinya. Kecelakaan ini terjadi saat truk bungkil sedang melaju dari arah Raja Basa menuju Panjang, Bandar Lampung. Menurut pengemudinya, kecelakaan akibat ia berusaha menghindari menabrak mobil minibus yang nyelonong keluar dari gang menuju jalan raya. Saat kejadian, pengemudi truk banting setir ke kanan, namun kendaraannya justru kehilangan kendali hingga menabrak trotoar dan menabrak 2 truk jungkit yang sedang konvoi di jalur lawan. Jalan lah biasa, kayak biasa mobil busuk kan jalan pelan kan. Ada mobil pribadi itu mendadak dia itu mau putar arah entah kayak mana, yang jelas dia itu maju mundur itu malang gini, saya ngindarin.
Kecepatan berapa tadi bang? Sekitar 40. Jadi tuh kita kaget karena mobil tiba-tiba mau keluar atau mau masuk atau gimana sih bang kita itu? Gak tahu, yang jelas mobil pribadi itu saya udah ngindar, udah nggak tahu lagi kemana arahnya itu mobil pribadi itu. Tiba-tiba mobilnya nempong apa gimana bang? Jadi kan nyebrang Oh. mobil ini, ambil jalur. Ambil jalur. Dia dari Natar mau ke arah Sampang. Oh. Posisinya kenceng apa gimana bang mobil ini bang? Pelan. Pelan. Kebut. Cuma gara-gara mobil pribadi aja. Oh. Pribadi keluar dari gang, nggak nahan lagi, langsung keluar aja. Kaget, ngindari. Nggak nahan remnya. Oh. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sempat mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Sumatera ini macet. Penyidikan kecelakaan ini ditangani Satlantas Polresta Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebanyak 11 penjahat jalanan di kabupaten diringkus dalam operasi Sikat Krakatau. Mereka terlibat kasus pembegalan motor, pencurian motor hingga pembobolan rumah dan pencabulan anak di bawah umur. 2 tersangka diantaranya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat ditangkap. Polisi menyita beberapa motor, kunci T, dan peralatan mencuri milik tersangka sebagai barang bukti. Selain itu, polisi juga menerima penyerahan 3 pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan Glock. Ketiga senjata ini diterima dari warga Kecamatan Tegineneng dan Gedong Bataan. Pengen aja Pak sama teman Pak, ngajak sama teman Pak. Pingin gimana maksudnya? Main keluar nih Pak ya. Jaga teman-teman itu Pak. Begal aja kan. Mereka lalu bisa Pak. Itu Pak. Udah berapa TKP? Cuma 1 Pak. Nggak mungkin. Cuma 1 kali itu Pak. Kalau dari ungkap kasusnya memang sudah ada yang berulang. Salah satu juga ada yang berulang. Makanya termasuk IPIS-nya, residivisnya kita masukkan juga. Jadi dia penambahan hukuman 3/4 nantinya. Ada berapa yang residivis bang dari seluruh? Untuk sementara ini ada 2 orang. 2 orang tersangka memang yang melakukan perbuatan yang sama. Polres Pesawaran menyatakan bertekad akan memberantas kejahatan jalanan yang selama ini menghantui masyarakat. Polisi mengimbau warga tidak takut melaporkan kejahatan di sekitar lingkungannya. Polisi berjanji akan melindungi dan merahasiakan identitas pelapor. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Pernah dipenjara pada tahun 2019 lalu, rupanya tidak membuat kapok Nurdin dan Ibrahim jadi pencuri motor. Selasa siang, kedua warga Margas Kampung Lampung Timur ini kembali ditangkap polisi Sukarame, Bandar Lampung karena mencuri motor. Polisi menyita 2 motor hasil kejahatan tersangka dan kunci T. Pemeriksaan polisi mengungkap keduanya diduga terlibat pencurian motor lebih dari 3 TKP. Mereka menyasar motor yang diparkir di rumah kos dan minimarket. Salah satu aksi tersangka sempat rekam kamera CCTV saat mencuri motor di tempat parkir minimarket di Sukarame pada akhir April lalu. Modus tersangka merusak kontak motor dengan kunci T. Tersangka hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mencuri motor yang diincarnya. Mereka diawali dengan hunting atau keliling mencari tempat atau lokasi menurut pengamatan mereka sepi, kemudian langsung mendatangi ke sasaran, dalam ini sepeda motor yang parkir di depan kos atau di depan kontrak. Dari hasil pemeriksaan Pak, kedua pelaku ini residivis atau tidak? Menurut pengakuannya dia pernah melakukan atau menjalani hukuman. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.